Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilna darul khulud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala jalla jalaluhu fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di awal tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita tinggalkan tahun 1444 Hijriah. Dengan bertambahnya tahun, bertambah pula usia kita. Akan tetapi pada hakikatnya usia kita berkurang. Sehingga diri kita ini adalah dekat dengan apa yang namanya kematian. Untuk itu, apa persiapan untuk menghadap kepada Allah? Apa yang kita tunjukkan kepada Allah? Oleh karenanya, Rasulullah Muhammad SAW memberikan satu informasi, al-qayyis man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya. Sebagai satu contoh, mulai dari terbit fajar untuk kita masing-masing sampai detik ini, ketika kita mengevaluasi terhadap amal dan perbuatan kita, di akhir perhitungan kita, di akhir evaluasi kita pada detik ini, banyak mana antara kebaikan dan keburukan. Ketika banyak kebaikan, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Karena orang yang mampu melakukan satu kebaikan, kalau tidak mendapatkan ma'unah, kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mungkin hal itu bisa tercapai. Misalnya pada kesempatan yang baik ini, kita hadir mengikuti sholat Jumat. Tentunya kita yang hadir ini diberikan ma'unah,
yang berupa kesehatan zahir dan batin. Ketika kesehatan yang ada pada diri kita misalnya dikurangi 0,1%, tentunya kita hadir di sini tidak nyaman dan tidak tenang karena kondisi fisik kita adalah diuji oleh Allah. Itu baru 0,1. Apalagi 2%. Kalau sudah 2%, kita tidak bisa mengikuti sholat Jumat. Kenapa? Karena diuji oleh Allah kondisi kita sakit. Oleh karenanya, kehadiran kita di sini diberi oleh Allah kesehatan jasmani, kesehatan rohani, bisa melihat, bisa mendengar, bisa duduk, melangkahkan kaki dari rumah di sini majelis. Itu adalah hakikatnya pertolongan dari Allah. Sehingga ketika kita bisa menjalankan sholat Jumat, menjalankan satu kebaikan, itu adalah kita bersyukur kepada Allah karena maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita mengevaluasi mulai dari terbit fajar, mulai dari subuh sampai detik ini. Ketika kita menghitung, mengevaluasi diri kita, banyak masih ada kekhilafannya. Maka secepatnya kita taubat, secepatnya kita mohon maaf kepada Allah. Mengapa demikian? Ketika kita mohon maaf kepada Allah, ketika kita taubat kepada Allah, pada detik ini masih ada kesalahan dan umur kita tidak tahu, sehingga ketika sore hari dipanggil oleh Allah, orang yang belum tobat ini adalah pasti mendapatkan sanksi di hadapan Allah di alam barzakh. Dia menyesal dan menyesal selama-lamanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah sehingga kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman, bukan orang yang lain. Apa panggilan Allah kepada orang yang beriman? Wattaqullah, takwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kita mengevaluasi bekal apa ketika kita menghadap kepada Allah. Apakah bekal finansial? Tidak. Apakah bekal materi, rumah, harta benda? Tidak. Bekalnya adalah amal soleh kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah, diingatkan oleh Allah lagi, takwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan, baik secara zahir maupun secara batin. Itulah orang yang cerdas, orang yang pinter. Yang pertama adalah orang yang mampu mengevaluasi diri, baik setiap detik, setiap saat, setiap hembusan nafas kita evaluasi dalam rangka untuk melihat apakah amal diri kita baik atau amal diri kita tidak baik. Kemudian yang nomor dua, orang yang cerdas adalah wa alima lima ba'dal maut, beribadah untuk hidup setelah kita yang namanya mengalami satu kematian. Apa bekal yang kita bawa di hadapan Allah? Kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah oleh Allah. Tidak tujuan yang lain untuk beribadah. Ibadah ada yang makhluk. Apa ibadah makhluk itu? Ibadah yang teknis pelaksanaannya ditentukan oleh Allah. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, sudah ditentukan oleh Allah waktunya, jumlahnya. Ketika kita sholat zuhur ditambah 1 rakaat, 5 rakaat adalah tidak sah. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah makhluk. Kemudian ada juga yang disebut dengan ibadah ghairul makhluk. Apa ibadah ghairul makhluk? Ibadah yang tidak ditentukan oleh Allah. Kita bekerja ibadah,
Kita mendidik anak ibadah. Bahkan kita tidur, makan ibadah. Bagaimana tidur yang dikatakan ibadah? Tidur yang dimulai dengan berdoa. Tidur berdoa, kemudian dengan harapan nanti jam sepertiga malam bangun, supaya fisiknya sehat. Tidur yang seperti ini diawali dengan niat yang baik. Selama tidur mungkin jam 10 sampai jam 3 itu dinilai ibadah. Ketika kita tidur tidak ada niatnya, kita tidak ibadah. Begitu juga kita minum, begitu juga kita makan. Oleh karena segala aktivitas kita, zahir dan batin, kalau niatnya karena Allah, itu dinilai ibadah. Makanya di dalam Al-Quran tadi dikatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Lillahi liya'budun. Bisa juga diartikan dengan illa liya'rifun. Aku menciptakan jin dan manusia untuk mengenal Allah. Siapa Allah itu? Mengenal Allah bisa juga melihat eksistensi diri kita. Diri kita ini dari dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani terdiri dari 4 unsur, tanah, air, api, dan udara. Kemudian ada ruh. Ruh ini adalah tiupan dari Allah. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika kita tahu diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika kita tahu diri kita, maka diri kita tahu tentang siapa Allah yang sebenarnya ini. Mengenal Allah bisa juga dengan melakukan apa? Mutu qabla an tamut. Matikanlah dirimu sebelum diri kita mati. Maksudnya apa? Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa hidup, melakukan aktivitas apapun kita tidak bisa. Ketika kita bisa itu, merubah hakikatnya adalah makuna pertolongan dari Allah. Ketika kita berpikir, tafakkaru sa'atan khairum min ibadah syar'ina sana. Kita berpikir satu saat, nilainya 1 tahun. Lebih baik berpikir 1 saat daripada kita beribadah sunnah yang tidak dibarengi dengan berpikir. Maksudnya bagaimana? Antara lain kita berpikir tentang diri kita sendiri. Oh iya, nafas kita bukan kewenangan kita. Kesehatan kita bukan hakikat untuk diri kita. Apapun yang ada pada diri kita adalah dari Allah. Sehingga ketika kita merenung apapun, sedikit ilmu, sedikit finansial, sedikit itu tidak ada dari diri kita. Semuanya itu dari Allah. Sehingga manusia al-insan dhaif, manusia lemah. Dengan kelemahan inilah kita mendekatkan diri kepada Allah, kita berdoa kepada Allah setiap detik, setiap langkah. Kita disuruh berdoa kepada Allah. Masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, masuk toilet berdoa, keluar rumah berdoa. Apapun kita berdoa, menunjukkan diri kita lemah, tidak bisa apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya wal ajiz. Orang yang lemah itu siapa? Orang yang lemah, orang yang bodoh. Man, yaitu orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya. Man attaba'a nafsahu hawaha. Orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu. Ada nafsu amarah. Setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun kita berada, selagi kita masih hidup, pasti kita akan didorong untuk melakukan hal yang tidak baik. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan an-nafsu akhbasu min syarri syaitan. Kita mengondisikan nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing lebih berat daripada kita melawan iblis setan yang jumlahnya 70. Maka nafsu yang ada di dalam diri kita ini merupakan ujian yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada nafsu amarah, kemudian ada fitrah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga
Sebelum kita memutuskan sesuatu di dalam diri kita itu berdialog. Apakah saya ke masjid? Apakah saya bekerja? Apakah saya berangkat masjid pertama kali? Apakah saya berangkat masjid lebih terakhir? Itu dialog. Ketika nafsu mendominasi kepada diri kita, wah nanti kita berangkat belakangan aja. Tetapi kalau fitrah yang ada di dalam diri kita itu telah mendominasi, maka diri kita berangkat pertama kali. Itulah sebagai salah satu contoh di mana nafsu dan fitrah setiap detik, setiap saat akan berdialog, akan berperang. Siapa yang lebih kuat, itulah yang menentukannya. Kemudian yang terakhir, orang yang bodoh, orang yang lemah, yaitu watamanna 'alallahi aman. Orang yang berangan-angan saja, orang yang ngelamun saja. Ada orang yang kepingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, ibadahnya malas. Ada orang yang kepingin bisa membaca Al-Quran, belajar malas. Ada orang yang kepingin masuk surga, fit dunia hasanah wa akhir hasanah, tapi tidak ada upaya untuk berjuang seperti itu. Itulah yang dikatakan tamani, hanya lamunan, tidak mungkin bisa terwujud kecuali pada action, perbuatan yang ada di dalam diri kita. Makanya kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah singkat di awal tahun 1440 Hijriah. Indikator orang yang cerdas adalah itu tadi, dan indikator orang yang bodoh adalah itu tadi. Mudah-mudahan manfaat barokah khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Aku lupa lihat astaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya hafiz ya nasir ya latif ya waqi Allah. Allahumma inna nas'aluka al-fatiha wa al-fatarah wa al-fanimah wa al-farahmah wa al-fajawai wa al-fahajatin wa al-fasalamatin wa al-farusakin wa al-maghfiratin fi dunya wa dunya wal akhirah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.